hanya ingin menampilkan sedikit dari foto yang saya punya, lanjut, untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang sustainable tourism. Jadi ekosistem yang bagus seperti yang ada di Bualemo, Pohuwato, Bonepolango ini kita punya ada potensi dengan kita tidak menyampingkan mass tourism. Mass tourism yang sudah berjalan ataupun penanganannya berbeda. Lanjut, ini destinasi yang ada di Kota Gorontalo, di Tanjung Keramat. Lanjut, ini di Bonepolango. Saya akan mengundang seluruh elemen terkait stakeholder karena kegiatan kepariwisataan juga ada di kementerian lain seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ini monyet kecil yang ada di Taman Nasional Bogading dan Warnabone, dan ini di wilayah konservasi Balai Taman Nasional Bogading. Ini di Kabupaten Gorontalo di Danau Limboto. Kami akan membuka ruang dengan teman-teman di Yayasan Burung Bird Watching yang sudah rutin mereka laksanakan setiap tahun di wilayah pesisir Danau Limboto. Ini di Dulamayo. Di Dulamayo sudah sangat familiar dengan foto-foto Dulamayo. Lanjut, ini ada di Bualemo, tempatnya Pak Yakob. Ini Pak, orang Eropa mau antri hanya untuk melihat babi rusa membuat kubangan. Ada di Taman ada di Cagar Alam Panuan, di Nantu Boliohudo. Dan ini masyarakat Baju, atau kalau orang Eropa bilang gypsy laut. Mereka punya kebudayaan unik tersendiri yang ada di tengah laut. Lanjut, ini di Gorontalo Utara, Pulau Sarhonde dan Pulau Raja sudah terkenal sampai di Eropa. Bahkan untuk ke Pulau Raja itu antrian ya Bu, karena yang mengelola itu adalah BKSDA. Jadi memang sektor pariwisata sangat-sangat terkait dengan kementerian lain, dan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah merubah paradigma bahwa seluruh taman nasional yang ada di seluruh Indonesia menjadi daerah destinasi. Dulu kita sama sekali berpikiran taman nasional itu tidak boleh sama sekali didatangi. Tetapi sekarang karena perubahan atau pergeseran paradigma ini, undang-undang tentang konservasi itu bergeser sampai dengan keluar peraturan menteri bahwa seluruh taman nasional itu merupakan daerah destinasi 30%, destinasi wisata. Lanjut, ini ada di Pohuwato. Ini namanya Tarsius, monyet kecil, sangat ukuran mini, adanya di Panuang. Ya, dan di Pulau Lahe. Ini kita semua, saya hanya menggambarkan, menggugah semangat kita bahwa kita punya potensi itu. Kita punya keragaman endemik yang bisa kita eksplor dan kita bisa expose dengan kerja-kerja kolaboratif. Kalau berbicara pariwisata, kita tidak bisa sendiri. Dari kementerian lain yang terkait dengan kegiatan sektor. Lanjut. Ini gambaran, mungkin ada yang pernah dengar Hari dan Mimin Cottage di Telaga. Mereka sudah masuk trip advisor untuk Sulawesi. Orang Eropa antri untuk naik open cup. Orang Itali antri hanya untuk membersihkan kandang sapi. Orang Eropa mau antri hanya untuk membakar ikan fufu. Tapi mereka mau datang berulang. Malah ada anaknya yang tidak dan menunda keberangkatan ke Bali hanya karena main ponti. Ya, jadi wisata minat khusus adalah transfer knowledge. Istilahnya adalah kita belajar enrichment atau belajar mengkayakan nilai-nilai budaya yang mereka tidak punya. Kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Dan ini tidak perlu infrastruktur yang mewah, tapi bagaimana kita miliki. Ini ada di Gorontalo juga, bersepeda di sawah, di Tapa, Kabila, daerah persawahan, dan mereka sangat excited dengan ini. Mereka datang, apa itu? Mari kita bersepeda, tapi mereka bayar sekian euro untuk naik sepeda ke sawah. Ini juga Woma, ini Woma merupakan
kawasan penyangga Taman Nasional, dan tahun ini kami akan bersama-sama untuk mewujudkan kerja-kerja kolaboratif dengan seluruh kawasan penyangga yang ada di Taman Nasional, khususnya di Taman Nasional Bugani dan Wartamur, karena kita punya 114 hektar. Lanjut, ini pengamatan burung dengan teman-teman burung Indonesia. Mereka punya perkumpulan pengamatan burung yang ketika ada burung lewat cuma di checklist bayar sekian, padahal hanya yang dilihat hanya kerinil yang biasa lewat lalu lalang di danau, tapi mereka bayar mahal hanya untuk melihat itu. Ini ada di Taman Nasional, bagaimana Maleo membuat sarang dan paling banyak diminati oleh wisatawan Eropa. Lanjut, ya ini potensi Gorontalo, ada diving, budaya dan tradisi. Jadi ke depan mau dibuka di Karnaval Karawo. Kebetulan di sini yang hadir Bapak Kadis Kota Gorontalo. Jadi kami ada konsep ke depan Bu, ada road, ada kegiatan rangkaian Festival Karawo. Jadi kami akan sinergiskan kegiatan itu Festival Danau Limboto. Kami akan minimal waktunya akan berdekatan Bu, jadwalnya kami atur akan berdekatan dengan pengamatan burung di Danau Limboto. Ya, jadi di tangan Bapak itu kami bagikan kalender of event. Ada yang ingin dikoreksi, akan ada yang mau dimajukan tanggalnya atau dimundurkan tanggalnya, bisa diinformasikan ke kami biar kita launching bersamaan ataupun kegiatannya akan saling berdekatan. Jadi wisatawan datang menghabiskan waktu, oh mereka akan ingat kita habiskan waktu di Gorontalo sekitar peak season bulan Oktober atau September.